tentang Pulau Nusa Kambangan. Siapa yang nggak tahu pulau ini? Pulau yang menjadi tempat eksekusi mati bagi beberapa narapidana kelas kakap. Pulau Nusa Kambangan menjadi tempat terakhir bagi para gembong narkoba, teroris, dan para pembunuh sadis. Makanya pulau ini menjadi sangat angker. Banyak sekali cerita-cerita mistis yang berseliweran di pulau ini. Dan di segmen kali ini, Mbak mau cerita tentang seorang narapidana bernama Roni. Dia sempat kabur dari Nusa Kambangan, dan selama pelariannya itu, dia diganggu oleh makhluk gaib di Pulau Nusa Kambangan. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Hari semakin gelap, tapi Sugiman masih menyadap karet di hutan liar Nusa Kambangan. Tiba-tiba, HP jadulnya berdering. Ternyata itu adalah telepon dari istrinya. "Halo Pak, masih nyadap karet?" Tanya suara perempuan dari dalam telepon genggam. "Masih Bu," jawab Sugiman. "Aku kan udah bilang kalau nyadap karet jangan kemalaman," kata istrinya Pak Sugiman. "Tanggung Bu, tinggal sedikit lagi," jawab Sugiman. Ia pun menutup telepon genggam jadul miliknya. Ia malas mendengarkan ocehan istrinya yang sering marah-marah karena Sugiman sering pulang malam dari hutan. Di Pulau Nusa Kambangan ini, Sugiman dan istrinya adalah salah satu penduduk ilegal yang tidak punya KTP. Sugiman sengaja membawa istrinya ke Pulau Nusa Kambangan untuk nyadap karet. Memang betul kata istrinya itu, hari udah semakin gelap dan sangat berbahaya kalau ada di hutan. Tapi Sugiman, lelaki berumur 50 tahun itu, sangat bebal dan tidak bisa diatur. Ia bersikukuh menyadap beberapa pohon karet lagi. Ia menjinjing sebuah karung kumal yang bau karet busuk. Saat dia mengiriskan pisau sadap ke batang pohon karet, tiba-tiba telepon jadulnya berbunyi lagi. Dengan kesal, ia langsung mengangkat telepon itu. "Iya Bu, ini mau pulang," sergah Sugiman tanpa menunggu lawan bicaranya. "Bu? Bu?" Sugiman memanggil-manggil istrinya, tapi sama sekali tidak ada suara di sana, sedangkan telepon masih terhubung. "Sugiman." Yang terdengar malah suara laki-laki yang sangat mengerikan. Sontak saja Sugiman kaget dan telepon tiba-tiba terputus. Segera ia cek di riwayat panggilan masuk, tapi hanya ada satu nomor di sana. Ia menarik napas, mencoba untuk tenang. Sugiman pun berjalan kembali ke pohon karet berikutnya. Sesampainya di sebuah pohon karet, ia terheran-heran lantaran getah karet di pohon itu menetes-netes seperti ada yang menyadapnya. Pada batangnya pun terlihat garis bekas pisau sadap yang masih baru. Sugiman yakin dia belum menyadap batang pohon karet itu. Lantas, siapa yang menyadapnya? Dan ketika ia periksa pohon berikutnya, lagi-lagi pohon itu seperti baru aja disadap. Ada bekas pisau di batang pohonnya. Sugiman benar-benar bingung siapa yang melakukan ini. Dan saat Sugiman berjalan ke pohon berikutnya, dia melihat ada sosok lelaki tanpa kepala sedang nyadap karet di sana. "Mbah Syukur!" teriak Sugiman. Ia tidak pernah berpikir kalau mitos itu nyata. Mbah Syukur diyakini sebagai arwah paling kuat penghuni Pulau Nusa Kambangan. Menurut cerita yang ia dengar dari masyarakat, dulunya Mbah Syukur adalah seorang narapidana yang dihukum mati dengan cara dipenggal. Kini sosok itu ada di hadapan si Sugiman. Tanpa ambil ancang-ancang lagi, segera Sugiman melempar pisau sadapnya dan berlari sekencang mungkin. Sepatu boot yang ia gunakan menerjang semak-semak. Bahkan tanaman nanas yang banyak durinya ia terjang begitu aja. Sekelilingnya gelap. Hanya cahaya senter di atas kepalanya yang menjadi satu-satunya penerang. Seketika Sugiman berhenti. Napasnya ngos-ngosan, dadanya sesak, bajunya basah oleh keringat. Tangan dan kakinya gemetar. Sugiman menoleh ke kiri dan kanan. Ia nggak tahu udah lari berapa kilometer. Sugiman kelelahan dan dia bersandar di pohon karet. Sugiman terkejut saat dia melihat sosok tanpa kepala masih ada di hadapannya. Sosok Mbah Syukur itu masih menyadap karet. Dan saat Sugiman mau lari,
Entah kenapa kedua kakinya seperti dipaku ke tanah. Dia tidak bisa menggerakkan kakinya itu. Mbah Syukur, sosok makhluk gaib tanpa kepala, mendekat ke arah Sugiman. Darah segar mengucur dari leher tanpa kepala itu. Ampun Mbah Syukur, ampun. Entah apa yang dilakukan Mbah Syukur pada Sugiman, yang jelas Sugiman tak pernah ditemukan lagi dan hilang di hutan itu. Cerita tentang Roni, si narapidana. Dalam sebuah gedung tua, Roni melakukan sebuah transaksi narkoba kepada pelanggannya. Sudah bertahun-tahun ia melakoni pekerjaan sebagai pengedar narkoba. Kali ini pelanggannya semakin kecanduan. Itu artinya kesempatan untuk Roni untuk menaikkan harga narkoba miliknya. Roni tinggal di sebuah kosan yang terpencil. Tapi nasib baik tidak selalu berpihak pada Roni. Ia tidak tahu kalau polisi sudah berhari-hari mengintainya. Kamar kos yang ia tempati sebenarnya sudah dikepung oleh intel. Dan di suatu malam yang naas, saat ia sedang tertidur lelap, tiba-tiba pintu kosannya didobrak. "Jangan bergerak!" 3 orang polisi menodorkan pistol ke wajah Roni. Roni yang saat itu masih dalam keadaan kantuk. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kedua tangannya langsung diborgor dan dia pun dibawa ke Polres. Roni kemudian diseret ke meja hijau dan dia pun dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan. Setelah 1 bulan mendekam di sel ibu kota, Roni pun harus dipindahkan ke Nusa Kambangan untuk menjalani sisa hidupnya. Dan dia nantinya akan dieksekusi di pulau itu. Tengah malam, Roni dibangunkan oleh salah satu penjaga tahanan. Kedua matanya langsung ditutup oleh kain hitam. Roni dimasukkan ke dalam mobil dan dia berangkat menuju dermaga. Ia tahu kalau dirinya akan dibawa ke pulau Nusa Kambangan sebelum dieksekusi mati. Kedua tangannya diborgol ketat. 2 orang polisi berbadan kekar menjaganya di sisi kiri dan kanan. Roni menyandarkan punggungnya ke kursi. Kapal mulai berjalan perlahan meninggalkan dermaga Wijayapura. "Berapa jam kita akan sampai, Pak?" tanya Roni pada salah satu polisi yang menjaganya. "Nggak nyampe 30 menit kok," jawab polisi itu. Roni melempar pandangan ke laut yang gelap. Hanya cahaya lampu kerlap-kelip terlihat dari perumahan warga di dermaga Wijayapura. Tidak sengaja, mata Roni melihat sebuah perahu kecil tanpa lampu bergerak mendekati kapal yang ia tumpangi. Ia terkejut bukan main saat melihat ada sosok tanpa kepala sedang berdiri di atas perahu itu. Pak, ada setan Pak. Lihat Pak, sergah Roni. Tapi pas petugas ngecek, perahu itu hilang entah kemana. Si Roni langsung merinding. Setibanya di dermaga Sodong, Roni dijemput sebuah mobil truk berwarna hijau yang bertuliskan mobil tahanan. Ia digiring masuk ke dalam mobil itu. Di perjalanan, ia melempar pandang keluar jendela mobil. Dan Roni kembali terkejut saat melihat sosok tanpa kepala berdiri di pinggir jalan. Ia kemudian memejamkan mata dan tidak mau melihat keluar lagi. Benar kata orang-orang, pulau ini memang banyak setannya. Malam semakin larut, Roni tiba di Lapas Batu, sebuah lapas untuk narapidana kelas kakap. 2 orang polisi berbadan kekar memegangi pundaknya dan mengawalnya menuju gerbang lapas. Di sana, Roni disambut 2 orang lelaki berperut buncit yang mengenakan seragam dinas lengkap dengan sepatu boot hitam. Saat gerbang itu dibuka, terdengar suara derit gesekan roda gerbang membuat ngilu di telinga. "Ya, masuk," suruh petugas berpakaian dinas. Langkah Roni terasa berat. Dia tidak menyangka kalau hidupnya akan berakhir di Nusa Kambangan. Sementara di sudut-sudut pagarnya terdapat posko pemantau. Di sana ada petugas yang berjaga 24 jam. Mereka semua adalah para penembak jitu dengan senapan laras panjang yang siap menembak siapapun yang berani kabur dari lapas. Penjagaan ketat bukan hanya di situ saja. Lampu tembak juga terpasang di sudut-sudut pagar penjara untuk memudahkan pemantauan di malam hari. Dengan penjagaan seketat itu, mustahil bagi Roni untuk bisa keluar dari lapas. Tiba di pos pemeriksaan, baju Roni dilucuti dan disuruh ganti dengan baju tahanan yang baru. Setelah berganti pakaian, Roni digiring kembali melintasi sebuah koridor. Di sana ada sel-sel tahanan yang hanya diisi 1 orang per sel. Ia kemudian dimasukkan ke dalam sel tahanan nomor 11. Dinding sel Roni terlihat tua dan catnya pudar. Ada bekas air hujan yang merembes pada dinding tersebut, sehingga kalau disentuh maka akan terasa basah di telapak tangan.
Wajahnya terlihat sangat kusut. Sungguh ia tidak pernah menyangka hidupnya sebentar lagi akan berakhir. Seketika saja ia teringat anak dan istrinya yang sekarang entah di mana. 5 tahun yang lalu ia menceraikan istrinya, juga menelantarkan anak-anaknya. Dan sampai sekarang Roni belum sempat menemui mereka. Roni tidak mau mati di sini. Dia pengen kabur. Pikir Roni, lebih baik dia mati ditembak saat melarikan diri ketimbang menyerahkan nyawanya di hadapan regu tembak. Saat benak Roni sedang memikirkan cara untuk kabur, tiba-tiba aja ada setetes darah yang jatuh mengenai rambutnya. Ia terkejut lalu mendongak ke atas. Tapi tidak ada apa-apa di sana. Beberapa hari kemudian, akhir-akhir ini Roni heran dengan sel yang ia tempati. Dinding atasnya sering meneteskan darah ketika malam tiba. Sudah 3 hari dia harus membersihkan lantainya dari bercak darah. Darah yang menetes dari dinding atas itu adalah darah segar. Roni tidak tahu pasti apakah itu darah manusia atau hewan. Pernah suatu pagi ia menanyakan kejanggalan itu pada si penjaga tahanan, namanya Pak Rojak. Tapi jawaban Pak Rojak tidak memuaskan. Dia malah bilang, "Udah terima aja, kau kebagiannya sel itu." Di suatu malam, Roni sedang terbaring di atas tempat tidurnya. Ia masih memikirkan bagaimana caranya agar bisa kabur dari Nusa Kambangan. Tiba-tiba aja ada sekelebat wanita yang melintas di depan selnya si Roni. Dan pas Roni cek, sosok wanita itu menghilang. Ia benar-benar heran, dari mana wanita itu datangnya? Padahal ini kan sel laki-laki. Roni benar-benar ketakutan malam itu. Keesokan paginya, setiap jam 7 pagi, semua tahanan dikumpulkan di lapangan untuk mengikuti senam. Setelah itu, kegiatan selanjutnya adalah kerja bakti. Ada yang bertugas membersihkan taman, toilet, selokan, koridor, dan halaman belakang penjara. Roni selalu diberi tugas untuk membersihkan koridor penjara. Pagi itu, ia sedang ngepel lantai. Beberapa kali ia masukkan kain pel ke dalam ember yang berisi air, lalu memeras kain itu. Ia sodorkan alat pel itu ke lantai. Tapi tiba-tiba saja lempengan besi tipis yang menjadi pelekat antara gagang pel dan kainnya itu lepas. Mungkin karena udah usang ya. Roni berdecak kesal. "Sialan," begitu kata Roni. Ia pun membetulkan alat pelnya sambil terus menggerutu. Namun tiba-tiba aja sebuah ide muncul dalam kepalanya. Lempengan yang berukuran 1 jengkal tangan orang dewasa itu bisa saja berguna sebagai alat untuk dia kabur. Setelah mengamati keadaan sekitar, Roni memasukkan benda itu ke dalam kantongnya. Tidak ada satupun penjaga yang melihat aksi si Roni. Malam pun tiba, ia termangu di dekat trali sel tahanan sambil memandangi lempengan besi. Ia bingung apa yang harus ia perbuat dengan benda itu. Bagaimana caranya ia kabur hanya dengan menggunakan benda sesederhana itu? Roni mengembuskan napas berat, dan dari kejauhan terdengar suara langkah sepatu mendekat. Buru-buru ia sembunyikan benda itu ke dalam kantongnya. "Woi Ron, lamun aja." Ternyata itu adalah Pak Rojak, si penjaga sel. Pak Rojak, iya pak, mumpung masih hidup. Kalau saya udah mati kan gak bisa ngelamun." Begitu kata si Roni. Pak Rojak menyuruh si Roni untuk tidur. Ia pun berlalu begitu aja. Tapi malam itu Roni gak bisa tidur. Ia benar-benar harus kabur dari penjara ini, bagaimanapun caranya. Gak lama kemudian Roni mendapatkan sebuah ide cemerlang untuk kabur. Segera Roni bangkit dan meraba-raba dinding selnya. Terasa sangat lembab. Terdengar bunyinya nyaring menandakan kalau dinding itu sudah sangat rapuh. Sejenak Roni berpikir. Kemudian ia menengok kolong ranjangnya. Ya, dia tahu alat apa yang ia butuhkan selanjutnya agar bisa kabur dari penjara. Dia butuh tisu dan pasta gigi. Idenya Roni adalah dinding di kolong ranjang itu harus ia bobol menggunakan lempengan besi tipis yang ia punya. Tentu dengan cara menggesek-gesekkan lempengan itu ke dinding. Roni yakin dalam waktu 2 bulan saja dinding itu pasti bisa dibobol. Ia tahu persis kalau dinding selnya langsung tembus ke halaman belakang penjara. Dan lubang itu akan ia sumpal dengan tisu. Lalu akan ia olesi dengan pasta gigi agar warnanya membaur dengan dinding. Sehingga saat ada pemeriksaan sel, petugas tidak akan curiga. Beberapa hari kemudian, ia berhasil mendapatkan sebuah tisu dan pasta gigi. Ia mendapatkannya dari si Jumianto.
Setiap malam saat penjaga sedang lengah, ia menggesek-gesekkan lempengan besi tersebut ke dinding, kemudian menutupnya dengan tisu yang sudah diolesi pasta gigi. Sialnya, benda yang ia gunakan untuk membobol dinding tidak sanggup lagi menggapai permukaan lubang yang ia gali. Lalu diikatkannya lempengan besi itu dengan sebuah potongan kayu yang ia temukan saat kerja bakti. Usahanya berhasil. Alatnya sekarang bisa menyentuh permukaan dinding. Setelah hampir 2 bulan menggali dinding, akhirnya dinding itu bisa dibobol. Roni hanya tinggal menunggu waktu yang pas untuk melarikan diri. Ia sudah memikirkan matang-matang rencana ini, dan ia yakin pasti berhasil. Sehari sebelum beraksi, Roni sudah mengamati halaman belakang penjara. Di sana, tepatnya di sebelah kanan atas, ada sebuah lampu tembak dan posko penjagaan. Penjagaan dilakukan 24 jam, para petugas saling berganti shift. Nyaris tidak ada celah bagi Roni untuk bisa menembus tembok yang tinggi dan berkawat duri tersebut. Penjagaan terlihat sangat sempurna, kecuali untuk satu hal. Bentuk bangunan pagar tembok penjara itu kurang sempurna, dan Roni menyadari itu. Tepat di bagian tengahnya terdapat tonjolan tembok seperti sebuah tiang yang ditanamkan ke tembok tersebut, sehingga ada tempat luang yang bisa digunakan untuk bersembunyi dari pantauan lampu tembak dan penjagaan petugas. Alat lainnya yang Roni butuhkan untuk kabur adalah bantal guling, tali tambang, dan sebuah alat pengait. Bantal guling akan ia gunakan untuk mengelabui petugas penjaga sel selama ia beraksi. Tali dan sebuah pengait akan ia gunakan untuk memanjat tembok di halaman belakang penjara. Dan lagi-lagi semua alat-alat itu bisa ia dapatkan dengan mudah dari rekan-rekannya. Entah dari mana rekannya Roni mendapatkan alat-alat itu. Mereka tahu kalau Roni mau kabur, dan kalau Roni berhasil kabur, ada satu permintaan mereka. Mereka mau Roni menyampaikan sebuah pesan kepada salah satu mafia di Indonesia. Malam itu Roni melancarkan aksinya. Ia berhasil membuat sebuah boneka dari bantal guling. Ia selimuti boneka itu di atas ranjang agar petugas menyangkanya sedang tidur. Setelah itu tinggal satu dorongan ringan saja. Dinding yang ia gali sudah bisa digunakan. Roni menunggu waktu yang tepat untuk lari ke dinding tembok belakang penjara. Sesaat sebelum lampu tembak itu menyinari tubuh Roni, si Roni udah berada di tempat yang ia inginkan. Ia meraih tali tambang yang sudah dilengkapi dengan alat pengait yang terbuat dari besi. Tali itu berhasil menggantung pada kawat duri. Roni menarik-narik tali itu, memastikan kalau kaitannya cukup kuat untuk dia panjat. Perlahan, Roni mulai memanjat tembok pagar tanpa diketahui petugas. Ini adalah pertaruhan hidup dan mati. Kalau ia berhasil sampai di puncak dan terlihat oleh petugas, pastilah ia akan ditembak. Saat tinggal sedikit lagi sampai di puncak, ia berhenti menunggu cahaya lampu tembak melintas terlebih dahulu agar ia tidak terlihat. Dan dengan sekali tarikan saja, ia berhasil berada di puncak. Ditariknya tali itu, lalu ia lemparkan lagi keluar penjara. Dengan tergesa-gesa Roni menuruni tembok itu. Kaki dan lengannya berdarah karena terkena kawat duri. Belum ada satupun yang tahu tentang pelariannya. Ia mengendap-endap di antara semak-semak, lalu masuk ke dalam hutan. Roni berlari secepat yang ia bisa. Entah kemana arahnya, yang penting menjauh dari lapas. Sekitar 30 menit setelah Roni berhasil kabur, bunyi bel darurat yang berasal dari lapas terdengar nyaring. Petugas sudah menyadari kalau Roni melarikan diri. "Ayo, gerak cepat!" suruh kepala lapas pada anak buahnya. "Siapa? Telusuri semua hutan, tangkap dia secepat mungkin," kata kepala lapas. Dia benar-benar marah karena ada narapidana yang kabur. "Siapa?" jawab para anak buahnya kompak sambil memegang senjata laras panjang. Malam itu juga mereka menyebar ke segala arah. Anjing-anjing pelacak dikerahkan. Para petugas bersenjata siap meringkus Roni dan membawanya ke tiang kematian. Kejadian itu terjadi sebulan sebelum Roni dieksekusi mati. Benar membuat kepala lapas sangat marah. 2 hari berlalu dan Roni belum juga ditemukan. Lelaki itu masih berkeliaran di hutan Nusa Kambangan. Kondisi tubuhnya semakin lemah. Sepanjang pelariannya, ia hanya memakan biji-biji kopi mentah yang ia petik sendiri dari pohonnya.
Sementara untuk air minum, dia hanya mengandalkan embun yang menempel pada dedaunan. Roni harus terus berjalan, tujuannya adalah pantai. Ia akan menyeberang ke dermaga dengan cara membuat rakit dari kayu. Tapi sampai saat ini, ia belum juga melihat pantai. Sekelilingnya hanya pohon-pohon besar dan semak-semak rindang. Tubuhnya seketika ambruk. Ia tidak lagi punya tenaga untuk berjalan. Matanya sayup memandangi langit yang cerah. Ia pasrah bila memang harus mati di hutan ini sekarang. Perutnya sangat lapar, tenggorokannya sangat haus. Dan saat ia terkapar, tiba-tiba terdengar suara langkah seseorang. Ingin sekali Roni bangkit dan lari, tapi tidak bisa. Langkah itu semakin mendekat. Suara daun-daun kering terinjak terdengar dengan jelas. Ternyata yang muncul adalah seorang nenek. Ia memperhatikan Roni yang terkapar tak berdaya. Nenek itu memicingkan kedua matanya. Si nenek itu membaca tulisan yang ada di baju si Roni. Nenek itu kaget saat menyadari kalau si Roni ini adalah tahanan penjara Nusa Kambangan. Segera nenek itu kabur ketakutan. Ia tidak mau ada masalah dengan para penjaga lapas. Kedua mata Roni berkedip-kedip. Ia sangat kelaparan. Biji-biji kopi yang ia makan tidak bisa mengganjal perutnya. Roni tidak tahu berapa lama lagi dia bisa bertahan hidup. Namun, kali ini sebuah keberuntungan berpihak kepadanya. Tanpa disangka-sangka, seekor kelinci melompat lalu hinggap di atas dada si Roni. Pelan-pelan, Roni mencoba untuk menangkapnya dengan kedua tangan. Dan dengan sekali percobaan saja, kelinci itu berhasil ditangkap. Si Roni bersandar ke batang pohon karet. Ia memegang erat kelinci itu. Lalu, Roni mencekik leher kelinci itu sampai mati. Beberapa ranting dan dedaunan kering ia kumpulkan. Sebatang kayu digesek-gesekkan pada permukaan kayu lainnya agar mengeluarkan api. Tidak butuh waktu lama, asap mulai mengepul, arang pun terbentuk. Roni tersenyum lantaran ia berhasil membuat api. Kemudian kelinci itu ia panggang bulat-bulat. Malam pun tiba, Roni masih duduk bersandar di bawah pohon karet. Dia benar-benar kenyang setelah memakan seekor kelinci yang berukuran besar. Entah dari mana asalnya, tiba-tiba saja ia mendengar gemuruh suara kerumunan orang. Roni terkejut dan langsung berdiri. Itu pasti para polisi yang sedang memburunya. Roni mencoba untuk mencari tahu dari mana datangnya suara gemuruh itu. Dan benar saja, ia melihat kerumunan orang itu seperti pasar malam. Sebenarnya, ia takut kalau yang ia temui itu adalah pasar hantu. Tapi di sisi lain, bisa saja Pulau Nusa Kambangan ini memang benar-benar sudah ada penduduknya. Roni memberhentikan langkahnya. Ia membuka bajunya, lalu memakainya dengan cara terbalik agar tidak diketahui kalau ia adalah tahanan yang kabur. Pasar malam tampak ramai sekali. Ada sepasang kekasih yang sedang bahagia memandangi gemerlap komedi putar. Ada anak kecil dan ayahnya yang sedang asik bermain tembak boneka beruang. Juga ada pedagang gulali yang ramai dikerumuni pembeli. Walau pasar malam itu ramai, tapi tidak ada satupun yang melirik Roni. Hingga saat ia melewati sebuah kedai permainan memanah boneka. Seorang lelaki memanggilnya. "Mas, mau coba main?" Tanya seorang lelaki kurus sambil tersenyum ramah. "Saya tidak punya uang, Mas," jawab Roni. "Ah, sini gratis aja nih," kata laki-laki itu. Roni mendekat, sebuah busur panah disodorkan kepadanya. Ia mengambil anak panah yang tergeletak di atas meja. Dengan penuh konsentrasi, ia membidik sebuah boneka kelinci. Tapi sayangnya, anak panah itu melenceng. "Wah, kurang beruntung," kata pemilik kedai itu sambil tertawa. Roni pun tersenyum. Setidaknya permainan itu sudah membuatnya terhibur. Kemudian Roni bertanya pada si penjaga kedai. "Oh ya Mas, memangnya di sini ada perkampungan ya?" tanya Roni. "Iya tuh, di sana." Lelaki itu menunjuk ke arah kanan. Dan benar saja, di sana ada perkampungan warga. Roni semakin yakin kalau orang-orang ini bukanlah hantu. Roni pun berjalan perlahan masuk ke perkampungan itu. Di sana sangat sepi. Mungkin karena ada pasar malam, jadi warga kampung berbondong-bondong datang ke pasar malam itu. Lampu-lampu di depan rumah warga menyala dengan terang. Perkampungan itu terlihat sangat aman dan damai. Saat Roni sedang memperhatikan sekitarnya, tiba-tiba suara seorang wanita memanggil dari belakang. Roni membalikkan badan. Ia melihat seorang wanita muda yang umurnya mungkin saja 20 tahunan. Parasnya cantik, kulitnya putih, rambutnya sebahu.
Wanita itu mengenakan kaos oblong berwarna putih dan celana jeans biru. "Iya," sahut Roni. "Kok enggak ke pasar malam? Lagi seru loh," kata wanita itu. "Oh, tadi udah," jawab Roni dengan gugup. Roni heran kenapa tiba-tiba wanita itu sok kenal. "Aku baru lihat kamu di kampung ini. Kamu orang mana?" tanya wanita itu. "Itu, aku orang seberang, ya seberang. Dari Cilacap," Roni menjawabnya terbata-bata. "Hah? Cilacap? Jauh banget nyampe sini." "Kenalkan, aku Elena." Ia menyodorkan tangannya untuk bersalaman. "Baru pertama kali di sini ya?" tanya wanita itu. "Iya, baru kali ini." "Kalau gitu, mau nggak ke rumah aku? Ibu sama bapak lagi ngadain selamatan gitu di rumah," ajak Elena. "Selamatan apa?" tanya Roni. "Adik pertamaku baru lahir 3 hari yang lalu, jadi kami ngadain selamatan." Roni sempat ragu, tapi akhirnya dia mengiyakan ajakan Elena. Lokasi rumah Elena memang terpisah dari perkampungan warga, sehingga Roni harus melewati sebuah jalan yang menurun. Ya, jalan itu cukup curam. Ia melihat ada pohon-pohon bambu yang menjulang tinggi. Di sanalah letak rumah Elena, sebuah rumah gubuk kecil yang disinari lampu 5 watt. Di depan rumah itu hanya ada satu jendela kecil dan sebuah beranda yang terbuat dari bambu. Elena masuk ke dalam rumah sambil menuntun lengan Roni. "Walah, kebetulan sekali kita lagi selamatan nih," kata orang tuanya si Elena. "Iya bu, pak, tadi saya diajak Elena," timpal Roni basa-basi. "Namanya Roni pak," sambung Elena. "Ron, kenalin, ini bapakku. Warga biasa memanggilnya Mbah Syukur." Roni menjabat tangan Mbah Syukur. Tangan laki-laki itu terasa sangat dingin, seperti orang mati. "Dan ini ibuku, namanya Bu Darsia." Roni tersenyum pada Ibu Darsia. Kedua orang tua Elena benar-benar sangat ramah. "Sini nak." Roni diajak ke dapur oleh Mbah Syukur. Di sana ia melihat banyak makanan yang sudah dihidangkan. Mbah Syukur dan Ibu Darsia duduk di hadapan hidangan, sedangkan Roni dan Elena duduk bersebelahan. "Silakan dimakan nak Roni," kata Mbah Syukur. "Oh iya Mbah, kebetulan saya sangat lapar," kata Roni. Dengan lahap Roni menyantap hidangan itu. Usai makan, mereka mengobrol banyak hal. Dari mulai awal mula kedatangan keluarga Mbah Syukur di Pulau Nusa Kambangan, hingga soal pasar malam yang setiap bulan selalu digelar. "Oh ya Mbah, ini namanya kampung apa ya?" tanya Roni. "Pasir Putih, pendahulu kami yang menamainya." Yang jawab malah si Elena. "Diminum tehnya nak." Ibu Darsia menyuguhkan segelas teh dan secangkir kecil madu. "Iya bu, terima kasih." Roni tersenyum dan meraih secangkir teh hangat. "Sebenarnya apa tujuan nak Roni datang ke Nusa Kambangan?" tanya Mbah Syukur. "Oh, tujuan saya cuma berwisata saja Mbah. Soalnya banyak yang bilang kalau Nusa Kambangan ini adalah pulau penjara. Jadi saya sangat penasaran." Begitu kata Roni. "Oh begitu ya." Mbah Syukur menyeruput secangkir kopi. "Oh ya bu, boleh nggak kalau Mas Roni nginep aja di rumah kita untuk malam ini? Kasian dia, tadi saja kayak orang nyasar di kampung," kata Elena sambil menatap ibu bapaknya. "Tentu saja boleh," kata Mbah Syukur sambil tersenyum. "Kebetulan ada kamar kosong di rumah ini," lanjutnya. "Terima kasih ya, kalian baik banget, saya jadi gak enak." Roni tersipu malu. "Gak apa-apa mas, kami jarang kedatangan tamu kok." "Betul itu mas, jarang sekali orang yang mau bertamu ke rumah kami," kata Bu Darsia. Malam itu obrolan ditutup dengan secangkir teh hangat. Roni pergi ke kamar. Di sana ada kasur yang sangat empuk dan nyaman. Bantalnya wangi, seperti baru saja disemprot pengharum. Ada selimut tebal yang sangat nyaman digunakan. Roni mematikan lampu lalu membenamkan diri di kasur. Ia tidak menyangka di tengah hutan seperti ini bisa menemukan keluarga yang sangat baik hati seperti Elena. Untuk sementara, ia bisa sembunyi di rumah ini dari kejaran petugas. Perlahan, Roni mulai memejamkan matanya. Suara dengkur Mbah Syukur terdengar dari kamar sebelah. Besok pagi, dia akan menanyakan jalan menuju pantai lalu pergi dari kampung ini. Keesokan paginya, entah apa yang terjadi, Roni mendapati dirinya terbaring di atas dedaunan kering, tepatnya di bawah pohon beringin. Seekor kalajengking merayapi wajahnya. Ia berteriak ketakutan. Masih melekat di ingatannya kalau semalam dia menginap di rumahnya Elena.
Tapi kenapa tiba-tiba ada di hutan kayak gini? Kemana mereka? Di mana kampung pasir putih? Semuanya lenyap. Di sekeliling Roni hanya ada semak-semak dan lumput liar setinggi 1 meter. Ia juga melihat pohon-pohon yang sangat besar dan sebuah tiang yang ada bercak darahnya. Roni nggak tahu kalau saat ini dia lagi ada di lembah. Itu adalah lembah tempat orang-orang dieksekusi mati. Ya, apalagi kalau bukan lembah Nirbaya. Roni masih kebingungan dengan apa yang terjadi dengannya. Ia kemudian mendekati sebuah tiang yang terdapat bercak darah kering. Ia menduga kalau tiang itu digunakan untuk eksekusi para terpidana mati. Bulu kuduknya merinding. Ia segera menjauh dari lokasi itu. Secepat mungkin ia harus menemukan pantai agar bisa menyeberang ke dermaga Wijayapura. Malam pun tiba, tapi Roni belum juga menemukan pantai. Ia bahkan merasa semakin tersesat di hutan Nusa Kambangan. Dari kejauhan terdengar langkah kaki yang mendekat. Roni bersembunyi di balik pohon. Ia melihat ada seorang laki-laki yang dikawal oleh para petugas. Lelaki itu diborgol dan dia disuruh berdiri di depan sebuah tiang. Roni mengintip mereka dari balik pohon. Ia melihat laki-laki itu disuruh berdiri di depan tiang. Ada 5 petugas yang membawa senapan laras panjang. Roni yakin kalau mereka akan mengeksekusi mati orang itu. Dan tanpa basa-basi lagi, para penembak jitu itu langsung menembak si narapidana tepat di dada kirinya. Narapidana itu pun mati begitu saja. Melihat kejadian di depannya, Roni benar-benar begitu ngeri dan dia langsung pergi dari sana. Tapi sialnya saat Roni mau melarikan diri, dia malah menginjak sebuah ranting dan terdengar oleh para petugas. Roni ketahuan, dia pun dikejar oleh beberapa petugas yang memegang senapan laras panjang. Beberapa kali polisi udah melesatkan tembakan peringatan, tapi Roni tidak mau berhenti. Lalu salah satu petugas pun menembak tubuh Roni. Dia terkapar tak berdaya dan mati begitu saja di sana. Nasib Roni pun berakhir di Pulau Nusa Kambangan. Sebenarnya Roni tidak pernah bisa kabur dari pulau itu dan dia tidak akan pernah bisa menemukan pantai. Hal ini karena Mbah Syukur, roh terkuat di Pulau Nusa Kambangan yang selalu menyesatkan langkah Roni agar dia tidak bisa menemukan pantai. Setiap kali Roni berlari, sebenarnya dia hanya berputar-putar di satu tempat aja. Roni hanya berputar-putar di lembah Nirbaya. Lembah yang menjadi tempat terakhirnya di dunia. Selesai. Terima kasih udah dengerin cerita horornya dari Mbah. Tunggu kisah-kisah lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.